Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Traventur. Sekarang kali ini saya lagi bareng sama Kang Teten. Sehat Kang Teten? Alhamdulillah Kang Uji sehat, akhirnya kita Eh, bisa datang ke sini ya. Ya. Alhamdulillah kebetulan Kang Teten lagi ada waktu ke Bandung. Kemarin habis nebar ke Cikapundung Iya betul. sama ke Cijambe Subang ya. Ya, ya. Jadi mampir-mampir dulu ke Sabertut, ke workshop Sabertut. Jadi gimana? Sehat Kang Teten? Alhamdulillah kita harus sehat. Karena banyak tugas. Tugas menebar. Menebar kebaikan. Jadi Kang Deden itu kegiatannya setiap hari itu menebar ikan, teman-teman sahabat Traventur ya. Ya. Tiap hari dari kegiatannya itu adalah kegiatan utama adalah mengajar ya. Mengajar di sekolah Di ya. sekolah. Sekolah mana kan tuh? Di SMA 2 Singaparna. Oh, guru SMA, guys. Ya, makanya mukanya agak sedikit kayak SMA. Alah, SMA. Aduh, masih si boy kabita. Dan setelah ngajar itu langsung nebar. Ya, jadi nebar itu biasanya sepulang sekolah. Pulang sekolah, Jadi ya. itu pun kalau cuaca bagus. Kalau enggak ya saya tidak memaksakan karena kan air juga kasihan ikannya nanti Iya, kalah karena kalah mungkin palit gitu si ya. caah ya. Caah iya. Kalau udah caah kan kasihan ikan. Tiba-tiba hanya. Hanyut kan bingung, "Ih, saya ada di mana?" kata ikan teh. Bingung udah ada di Cipatujah. Ya, Kang Teten latar belakangnya kenapa sih nebar ikan gitu ya di sungai-sungai? Kan orang-orang itu kebanyakan kalau datang ke sungai itu mancing Ya, gitu ya. Bahkan ada yang ngejaring. Amit-amit juga ada yang Nyetrum, ya portas. nyetrum lah sama mortas ngeracun gitu. Nah, kenapa Kang Teten alasannya teh kenapa gitu ya? Malah datang menebar ikan gitu ya. Ya, jadi kalau saya termasuk di bagian yang mancing dan menjaring, nanti siapa yang menyediakan ikannya gitu. Makanya ini harus seimbang mungkin. Ya, makanya yang pertama, yang kedua mungkin kelestarian ikan-ikan lokal sekarang ya, dan memprihatinkan. Memprihatinkannya itu ya terlalu egoisnya manusia. Egois dalam memanfaatkan sungai. Padahal kan dari sungai itu sebetulnya bisa mendapatkan ketahanan pangan ya, berkelanjutan. Betul. Tidak hanya untuk satu hari. Ya makanya yuk kita kembalikan ikan lokal ini pulang ke rumahnya, gitu ya. Ya, cuman sejarahnya tuh pertama kali keidean untuk nebar ikan tuh gimana gitu, dapat influence dari mana gitu ya. Jadi si hati itu udah pengen nebar. Dari itu pengen banget nebar ikan. Cuman Atau pernah sejarahnya dulu memang suka mancing atau gimana? saya pernah suka mancing lah. Jadi tapi mancingnya kalau bahasa Sunda tuh leuwi ya. Ya, di Luwu ya, Di sungai gitu ya, pasti di sungai. Dan ya di sungai lihat, waduh, kalau nggak limbah ya sampah. Ya. Mancing nggak dapat. Oh, ada apa ini dengan sungai? Betul. Ada sesuatu mungkin ya. Betul. Itu latar belakang, ternyata bukan hanya di sungai tempat saya mancing. Pengalaman saya nebar di beberapa tempat sampai detik ini udah udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Ternyata kondisinya sama. Mau selokan kecil, mau sungai besar gitu. Itu sampah berarti Sampah. jadi masalah ya. Yang paling utama tuh setrum. Setrum ini. Nah, jadi setrum itu berbahaya teman-teman buat ekosistem sungai. Betul sekali ya. Sangat berbahaya tuh, menghabiskan semuanya. Apalagi dengan portas tuh. Oh iya, racun. Itu habis semua ya. Itu yang menyebabkan isi sungai hanya batu dan air. Iya, betul. Jadi teman-teman ya kalau yang memang suka main ke sungai gitu ya, kalau misalnya ada yang nyetrum, apalagi yang racun gitu ya, diingetin aja teman-teman. Harus. Kalau bukan kita mau siapa? Iya, karena kan sayang sekali kalau misalnya diracun ya kan itu ya. Itu teh katanya kan kalau diracun itu sampai ke anak-anak itu mati kan. Mati, anak cucu buyutnya tuh udah nggak ada. Mau hidup gimana gitu. Wah, kasihan ya. Iya. Jadi di beberapa sungai kan saya juga kebetulan selain suka naik gunung, hobi mancing juga kan. Iya. Nah, jadi ada beberapa daerah yang pernah saya datengin gitu ya. Daerah mana itu? Kayak di Bandung ya, di Bandung di daerah rumah saya di Cigadung gitu ya. Itu paling ikan juga yang native gitu ya, paling cuman bentir ya, wader gitu ya. Bentir ya, wader ya. Terusnya di Bandung ya, ikan-ikan native itu udah jarang ditemuin gitu ya.
Makanya ya mungkin Bandung termasuk kota ya. Iya. Mungkin sungai-sungainya juga tapi beruntung dan bersyukur masih ada ikan bunter. Iya. Karena ikan bunter adalah ciri bahwa sungai Indikator air bersih indikator ya. air bersih Ya, ya. ya. Kalau bunter hidup, nebar ikan yang lain pasti bakal Pasti hidup. hidup ya. Iya, betul. Betul. Itulah kelebihan ikan bunter juga. Makanya kalau di tempat-tempat teman-teman masih ada ikan bunter, wah bisa nebar ikan, tebarkan saja ikan gitu. Iya. Nah, selama ini teh nebar tuh udah sampai mana aja nih Kang Ten nih? Karena saya punya jangka panjang dan jangka pendek. Ya, jangka pendek ini saya ingin se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat Se-Jawa dulu. Barat. Yang belumnya saja ya, yang saya belumnya sebutkan. Yang belum saya tebar itu adalah Indramayu, Cirebon, Sukabumi, sama itu aja mungkin. Cirebon, Sukabumi, Karawang mungkin? Oh iya, Karawang. Apa lagi ya? Purwakarta sudah? Purwakarta belum? Belum. Jadi masih ada tempat-tempat Lumayan. yang belum dikunjungi ya. Tapi mudah-mudahan sampai bulan Juli ini semua tempat di Jawa Barat sudah saya tebarkan kebaikan. Amin. Tebarkan ikan mudah-mudahan. Ya. Meskipun tidak contoh satu kota atau satu kabupaten semua sungai. Meskipun nggak semua. Betul. Minimalnya saya bisa nebar di 4 titik kayak Dengan 5. kemampuan kita Iya, lah gitu ya. kemampuan kita karena dengan keterbatasan waktu juga ya. Iya. Dan untuk ikan juga alhamdulillahnya banyaknya teman-teman di luar sana yang juga ikut peduli dengan kelestarian ikan-ikan lokal. Komunitas nitip donasi ya, alhamdulillah amanahnya saya tebarkan. Betul. Itu mungkin ya, mudah-mudahan jangka pendek saya se-Jawa Barat, jangka panjang se-Pulau Jawa, bahkan se-Indonesia mungkin. Amin. Semoga terlaksana ya teman-teman ya. Mudah-mudahan. Jadi kenapa sih penting gitu ya nebar ikan gitu ya, kan karena memang ekosistem ya itu ya. Ekosistem. Mengembalikan ekosistem gitu kan. Di alam itu nggak cuman ikan itu nggak cuman dikonsumsi, dimanfaatkan oleh manusia aja kan ya, gitu. betul ya, karena dari awal kita sudah ke alam ya, untuk alam dan isi-isinya. Betul. Cuman yang menyedihkan ya, kalau ular atau biawak itu kalau ngambil ikan nggak pernah bawa ember. Ya, nggak serakah ya. Yang bawa ember mah tahu sendirilah siapa ya. Itu ya, kalau kita konsepnya kayak konsep memanfaatkannya tuh kayak ular. Ya udah, kalau udah kenyang ya udah gitu. Jadi, kan besok hidup tuh masih ada besok dan selanjutnya gitu ya. Betul. Ya bakal continue gitu. Ya seperti dulu saya pernah belajar itu dari dosen saya dulu kan, hukum yang paling adil itu adalah hukum alam. Betul. Kan kalau banyak orang yang menanggapnya teh hukum alam mah nggak adil karena siapa yang kuat dia yang menang. Mungkin itu juga tidak salah gitu ya. Tapi kalau yang pernah saya belajar itu, kenapa hukum alam paling adil? Karena sesuai porsinya. Harimau tidak makan rumput. Betul. Ular tidak makan sayur. Ya. nggak saling rebut gitu ya. Iya betul ya, karena udah ada di masing-masing ya itu. Iya, betul. Ya jadi ikan-ikan lokal ini mungkin Auji ya, kebetulan saya kalau domisili di Tasikmalaya. Betul. Saya beruntung saya berada di Tasik karena di Tasik masih tersedia ikan-ikan natif yang sudah mulai langka kayak mata merah, baragala, terus sirip merah ya. Betul. Tawes yang sirip merah gitu, terus masih banyak lah. Nilem Ya, nilem udah pasti di Tasik banyak banget. Makanya banyak juga nih yang katanya nilem aja terus yang ditebar ya. Nila biar lebih cepat gitu katanya. Bukan masalah cepat atau lambat berkembang biak ya, tapi ini mah kita berfokus ke kelestarian ikan-ikan lokalnya gitu. Ikan-ikan endemik. Menurut saya ikan lokal tuh ikan sungai gitu, asal lebih lezat rasanya. Dibanding ikan-ikan yang biasa dibudidaya di kolam-kolam gitu. Ya mungkin banyak di teman-teman belum merasakan, cobain deh sensasinya ikan sungai ya. Kayak bentur aja kan. Nah, itu saya pernah nyobain dipasak gitu tanpa digoreng garing. Ya, tanpa dibumbuin aja udah kerasa gurih gitu. Gurih. Nah, itu kelebihan ikan sungai ya. Betul. Nah, selama ini ada cerita apa nih Kang pas lagi nebar gitu ya? Ini tim Video Dunia Ikan nih Kang Teten sama tim gitu ya nebar ke
berbagai daerah, ada yang saya lihat tuh kan ada yang di hutan, Ya, sampai ya. ada yang sampai sama ikut sama ada warga-warga gitu ya, sampai rombongan gitu. Ada cerita lucu apa nih? Kalau sebetulnya ceritanya banyak nih ya. Ada yang lucu, ada yang serem, Ada yang ada yang geli gitu. Geli tuh kayak, ih kok gini sih masyarakat gitu-gitu ya. Iya. Terus ada yang aneh gitu. Saya mungkin diceritakan sedikit-sedikit Iya. ya. Karena Kang Ujinya nanyanya yang lucu-lucu Iya. gitu ya. Yang lucu-lucu mah, yang pasti ketika ada momen jatuh tuh. jatuh. Bawa ikan, bayangkan bawa ikan berat ya, Iya. karena tambah air juga Betul. dengan medan yang tanah liat dan leur gitu Ya, ya. air hujan gitu ya. Ya, kalau saya kan aman ya, karena saya pakai cyber Oh tool. iya betul. Jadi Seenggaknya itu teman saya tuh, karena udah saya bilangin, cobain deh kata saya tuh cyber tool ya. Kekeh, akhirnya tigorobas gitu ke bawah gitu. Yang gejlik gitu. bawa ikan bawa balon. Iya, bawa balon, ikannya palit gitu. Akhirnya saya berenang, ngeluarin jurus ikan waktu itu. Untung kan saya banyak belajar dari ikan. Oh, berenang begini. Akhirnya ya itulah cerita lucunya Jadi gitu. sampai banyak sebutan ya untuk Kang Teten itu, Iya. ada yang bilang Mang Ikan ya. Ya. Ada yang bilang Sang Hyang Nilem. Nilem. Lucu lah ya. Ya karena totalitas Kang Teten ya gitu ya, di Berarti yang saya lakukan nyampe ke penonton ya. betul. Mudah-mudahan dari video-video atau dari VT-VT yang saya sengaja di-upload, mudah-mudahan apa ya, tergugah. Iya. Ikut juga melestarikan, ikut tersadarkan, oh sepenting itukah Iya. kelestarian ikan-ikan lokal gitu ya. Karena mungkin hal kecil sebetulnya ini hal kecil tapi berdampak besar loh gitu. Betul, betul. Terus kalau misalnya kan tadi cerita lucu gitu ya. Terus ada yang cerita misalnya agak lah kenapa kayak gini ya gitu. Nah, Aneh gitu ya. aneh gitu. Dan geli gitu ya. Geli ya. Jadi Gitu. ternyata ada di, saya nggak sebutkan ya, Iya. ada di salah satu tempat yang sudah ditebar, bahkan nggak sekali sebetulnya nebar di sana. 3 kali kalau nggak salah. Iya. Sekali nebar saya nggak sedikit loh. Ada yang 70 kilo, bahkan ada yang 1 kintal. Lucunya, bukan lucu, anehnya. Jadi dari pagi saya nebar, beres jam 11, saya santai dulu biasa menikmati ikan sambil melihat, oh ikannya hidup, gitu ya, menikmati air, berjoget-joget. Sambil controlling lah ya. Jam 11 pulang lah, Ya. ya, pulang karena harus prepare lagi. Nah ini jam 2 Jam 2. ada yang ngirim video ke saya, WA lewat. WA. Jadi kan sungai itu kayak irigasi gitu Iya, ya, betul. kayak irigasi panjang. Udah kayak tempat kongkur, tempat mancing. Ya Allah, baru berapa jam saya tebar gitu ya. Cik atuh heula gitunya. Lauk teh udah butuh hidup gitunya. Dipancing ya. Dipancing sorenya. Ya. Malamnya disetrum. Astaga. Kenapa saya bisa ada laporan yang ngirim juga dokumentasi videonya ke saya. Ada warga yang mungkin menyayangkan. Betul. Karena bilang, Kang Teten jangan dulu ditebar di sana. Ini warganya nggak kondusif. Iya. Disangkanya ketika saya nebar bisa langsung dipancing. Iya. Jadi bukan gitu maksudnya gitu ya. Saya tuh ingin memberikan contoh Betul. praktek langsung sebetulnya. Yuk kita nebar. Kalau Kang Uji kan, Kang Uji coba nebar dong. Iya. Kalau nggak saya contohin kan Betul. seolah-olah menyuruh gitu, tapi saya ingin mengajak gitu, mengajak. ya dari video-video saya itu ingin mengampanyekan, ingin mengajak. Jadi di tempat itu sampai sekarang saya nggak akan nebar lagi lah. Rada kapok kemarin ya. Kada kapok ya pasti kapok. Maksudnya saya tuh ingin memberikan kehidupan kepada makhluk hidup. Eta makhluk hidup ini dipayahan gitu. Jadi sebenarnya gini kan itu kegiatan nebar gitu ya. Apa kan kegiatan itu hampir setiap hari ya, hampir setiap hari. Alhamdulillah setiap hari. Kalau nggak hari lah ya setiap hari. Iya lah kalau nggak makanya. hareeng ya atau nggak kacugak malah, Iya. insya Allah gitu. Nah kan nebar nih kita nebar. Sebenarnya si ikan-ikan itu tuh boleh dimanfaatin nggak sih sama masyarakat gitu ya? Boleh, boleh banget. Dipancing. Karena kalau terlalu banyak ikan di sungai ya overpopulasi. Overpopulasi, ya, betul, Nah, di sini yang kita harus bijak. Betul. Nah, bijak ya. Tadi sudah disebutkan bijak dalam memanfaatkannya. Iya. Jadi kehidupan ini nggak hari ini aja. Masih gitu. ada besok. Masih ada besok. Masih ada lusa. lusa, masih Jadi ada minggu ini, depan. itu. Jadi kayak manifesting gitu ya. Kita menyimpan sesuatu untuk masa yang akan datang, meskipun kita nggak tahu nanti seperti apa. Setidaknya kita sudah menyiapkan gitulah. Betul. Ya, karena banyak isu-isu lah ya. Nah, isu lingkungan, isu politik gitu ya. Dengan
tujuannya ketahanan pangan. Ayo berbicara ketahanan pangan, terus berbicara ketahanan pangan. Mana yang dipertahankan gitu. Betul. Jadi teman-teman ya kalau ini kalian misalnya lihat FVP Kang Teten, terus bahkan mungkin kalian pernah bertemu Kang Teten lagi nebar ikan gitu ya. Sebenarnya boleh kalau kalian pengen memanfaatkan ikan hasil tebaran Kang Teten, tapi kan ada syaratnya harusnya. Syarat Ada ya. syaratnya ya. Kalau dapat yang kecil, lepasin lagi kan biar besar Iya, dulu. kalau saya masih ukuran segede kayak nilem masih segede gini. Biarkan dia mereka gede dulu gitu. Gede ya. dulu. Kalau saya yang indukan yang sampai bisa Yang dapat udah ada gendong telur, ada gendong telur jangan gitu ya. diambil, lepasin lagi biar anakan dulu gitu. Jadi intinya yang mancing lepasin lagi gitu. Ya kan sebenarnya Kang Teten juga saya pernah dengar juga kan beliau tuh suka controlling teman-teman. Jadi sekarang nebar di bulan Mei misalnya 3 bulan. 3 bulan itu Kang Teten pasti balik lagi gitu. Kalau misalnya si ikannya terlihat ada pergerakannya gitu ya, populasinya ada, itu mungkin bakal ditebar lagi. Bakal gitu. ya. Tapi kalau misalnya pas datang ke sana, apalagi sungainya herang gitu ya, bening. Pas ke sana kan kelihatan tuh ikan nggak ada. Wah, berarti ada masalah tuh. Ada masalah. Ada ya. masalah. Jadi ada gini Auji. Jadi kadang banyak juga nih yang ngomen katanya pengen lihat ikan yang sudah ditebar ya. Betul. Tidak semua yang bisa tidak semua ikan yang sudah saya tebar itu bisa dilihat. Iya. Contoh, kalau di mata air dan air yang menggenang di situ mungkin bisa dilihat. Bisa dengan berbagai cara ya, kita pakai GoPro atau pakai apa gitu. Ada yang kebanyakan saya tuh nebar bukan di hulu, nggak tahu di hilir, nggak tahu di tengah. Di tengah ya. Itu ya namanya makhluk hidup ya, udah hidup ya namanya juga nggak tahu ke belakang, nggak tahu ke depan ya. Itu nggak mungkin saya bisa dicek. Betul. Jadi buat teman-teman nggak mungkin salah satu bisa ngeceknya mungkin di beberapa tempat yang sudah saya buatkan konservasi. Ini sebagai sampel aja gitu bahwa ikan yang sudah saya tebar tuh ternyata hidup gitu karena memang di sini endemiknya begitu. Betul. Emang saya juga pernah ikut nebar kan, kemarin juga saya ikut nebar. Emang seru teman-teman. Jadi kita lihat pas ditebar ikan, terus ikannya berenang. Gitu Itu ya. bahagianya itu sih. Ya. Emang Dubai boy gitu. Kayak kalau saya bisa bahasa ikan benernya, aduh berenang nuhun cenah. Bisa ngalakeun ka abdi teh, jangan sok ngageng gitu cek abdi teh kitunya. mun pangeran. Bapak, sanes bapak. Kan abi mah sanes pejabat gitu. Sanes pejabat abi mah abi mah ieu pun saha tuh abi mah dah. Abi mah sang Jalmi alit sapatu ge nomor 20. Sang hyang nilem Sang nilem mun. Ya. Ya gitulah netizen kita kan kadang suka lucu ya. Lucu tapi gitu. seru ya. Tapi kan saya juga membuat video untuk netizen juga ya. Betul. Tanggapannya seperti apa itu dibalikin lagi ke netizen. Yang pasti saya ingin berbuat kebaikan. Diterimanya atau dilihatnya seperti apa, mangga itu mah hak masing-masing lah ya. Iya. Jadi teman-teman ya kalau kalian lihat di berbagai sosial media video dona ikan, jangan dipanggil Mang Ikan. Jangan. Aa ganteng. Namanya Kang Teten. Kang Teten ya. Jadi pas nyebut ganteng ada temannya langsung kikian. Ada. Jadi alhamdulillah ya, Auji saya juga nggak sendirian. Jadi banyak beberapa yang selalu mendampingi saya gitu ya, ada 4 orang. Kadang istri saya juga ikut gitu. Jadi tim video dinaikan sementara kita ada 4 orang gitu ya. Dan saya juga kalau tanpa mereka sedih saya kudu ngangkut. Nah, itulah sedih nama. Jadi tanpa mereka tuh ibarat gula tanpa manis gitu. Seperti gula tanpa kopi. Jadi ibaratnya saya nggak bisa dipisahkan lah gitunya. Jadi sangat membantu yang menyediakan ikan ada gitu ya. Wah, saya tahu orangnya itu. Ganteng itu, ganteng. Namanya Boy. Padahal tua, tapi dipanggilnya Boy terus ya. Padahal udah tua. Pokoknya orangnya wise banget, Wise pokoknya. Wise banget. Jadi memang tapi futuristik gitu ya orangnya. Sangat canggih. Canggih lah. Canggih panggih. Unik tuh, tapi ya alhamdulillah dengan berbagai warna gitu, tapi bisa 4 orang ibarat berbeda warna gitu ya, menyatu jadi harmonis gitu ya di alam gitu. Itulah teman-teman juga tim video ini kan, thank you so much for everything ya, selalu membantu dalam penebaran ya, proses penebaran di berbagai kota Auji. Jadi apalagi ke tempat-tempat yang jauh ya, kita harus nginep gitu.
Ya, tapi itulah sensasi kebahagiaannya. Inilah prosesnya yang selalu saya nikmati adalah prosesnya. Hasilnya dikembalikan lagi yang punya alam gitu. Betul. Kan selama ini tuh nebar tuh kan yang seringnya mah kan yang saya lihat mah ke alam-alam ya ke hutan gitu ya, ke sungai-sungai yang di hulu gitu ya. Sampai jalannya tuh ada yang lumayan jauh kan ya, lumayan jauh gitu ya. Ke hutan teman-teman ya. Tinggi gitu. Ya. Selama ini kan Kang Teten tuh pakai sandal sabartut ya, sandal sabartut, terus pakai jaket Jas hujannya juga. jebrawol gitu ya. Jebrawol ya. Nah, yang Kang Teten rasain ini pakai sandal sabartut gimana nih kan karena kan tiap hari tuh si sandal itu kena air terus gitu ya, ke jalur tanah berbatu Ya, kayak gitu ya. gitu. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih gitu ya kepedulian dari Sabertooth, bentuk kecintaan alamnya saya pakai di support kami dalam menebar ikan. Jadi sebelum dan sesudah itu terasa banget ya. Dulu kalau sebelum pakai Sabertooth kaki saya baret. Muntah kacugaknya baret, tajong lah ya. Tapi semenjak pakai Sabertooth, apalagi medan-medan yang tahulah gunung seperti Betul, apa ya. betul. Kalau nggak batu, pasir, tanah, Ya. banyak duri juga. Betul. Itu membantu sekali ya. Kalau saya pakai Sabertooth, ada teman saya kan masih belum ya. Suka ketinggalan saya mah. Wah, saya mah enak banget ini ya ke Mahampang gitu ya. Bawa ikan, lu kayak si Rambo we. Jadi si Rambo kekuatan teh bertambah 70% gitu nya. Nambah kegantengan aja. Jadi saya bukan ketinggalan, nu tukang. Kunaon sih ketinggalan? Makanya pakai Sabertooth dong gitu. Makanya ya. Jadi buat teman-teman yang apalagi yang suka di alam ini rekomendasi banget pokoknya. Yang suka curug-curugan, banyak kan kaum-kaum sekarang main curug-curug itu juga harus hati-hati ya. Betul. Pakailah safety lah dalam berpergian. Makanya saya rekomendasikan Sabertooth itu. Kenapa saya ngomong? Karena terasa sama saya. Saya nggak akan ngobrol percenahan gitu ya. Iya. Saya mah merasakan gitu ya. Boleh di cross checknya. Boleh lah sok. Dilihatnya di video-video dah. Bisi penasaran, yuk ikut nebar. Pasti katinggalan ku saya lempangna gitu. Ada teh peda pakai sandal atau memang lempangna gancang? emang hampang auji enakeun gitu ya. Medan apapun. Jadi kan karena memang sangat untuk mendukung Kang Teten itu kan kalau pakai sepatunya basuhnya nggak enak Basuh, ya. nggak Gitu. enak, ya. Pakai sepatu basuh. Jadi kalau pakai sandal kan jadi kakinya jadi bisa bernafas ya. Bernapas jadi enak banget. Ya yang paling utama sih menambah kegagahan. Oh, jadi gak magang. Jadi gagah we kita jadi asa Arjuna gitu nya. Kieu tah. Sampai ada yang Kang Teten sempat ngirim video tuh ke saya, ada teman Kang Teten tuh yang Tim. tim yang Gaya gitu ya. sampai kakinya Kakinya diginiin konoban di najibnya. gitu ya. Oh, Gagah emangnya pas dilihat di bawah mau gagah, pas ke atas biasa aja sih ya. Emang gagah, karena belum kelihatan. Iya. Makanya kalau video sih Iya, sebenarnya beliau tuh gagah juga. Gagah, sebenarnya. iya. Cuman belum banyak orang yang tahu. belum ada yang tahu. Jadi itu harus dibuka mata batinnya. Betul. Ya, harus dibuka. Ya diusap lah gitu lah. Baru gening ganteng gitu. Tapi lucu Auji. Lucu gemesin kadang meskipun nyebelin ya si teman ini. Tapi keren lah. Iya. Tenaganya tenaga kuda. Dedikasi tinggi deh. Wah, dedikasi tinggi atuh. Dedikasi tinggi eta mah atuh. Jadi banyak tim Kang Teten tuh sekarang keren-keren teman-teman. Jadi mungkin nanti mah bakal banyak yang masuk Inframe juga. Bakal kayaknya. nanti. Kita lagi mencoba untuk membuat manajemen nanti. Manajemennya Konsep ya. Ya konsep lah. Pokoknya kita juga ingin terus menyuguhkan selain menebar ikan gitu ya, memberikan edukasi juga, ingin memperlihatkan bahwa alam-alam yang indah ini harus dijaga loh gitu. Betul, karena ya kalau nggak dijaga sama kita siapa lagi? Tidak, yang merusak dan menjaga kan manusia, tinggal pilih aja sih. Tapi kalau menurut saya mending ngejaga aja. Jadi kan gini teman-teman ya, kita sebagai manusia butuh alam. Betul. Ya, butuh alam. Sebenarnya kalau alamnya tidak butuh kita. Nggak butuh sih. Nggak butuh, alamnya sudah bisa berjalan sendiri gitu, dan yang merusak alam itu ya manusia gitu. Iya. Takutnya nanti diinstal ulang ya sama alam kan. Ini udah rusak nih, harus diinstal ulang, dikembalikan lagi ke Tiba-tiba di hard reset. Nah, itu gimana ya? Kita tuh kalau kita tafakur gitu ya, ngaji diri gitu ya. Kita selama ini
terlalu egois memanfaatkan alam. Betul. Dari airnya, oksigennya, semualah yang kita makan itu kebanyakan itu semua itu dari alam. Hasil alam. Gitu. Kita buang kotorannya, air kencingnya, Betul. diproses lagi jadi alam. Iya. Sudah terlalu hebat gitu ya, makanya waktunya mungkin sekarang kita kembali cinta alam lah. Iya. Jangan sampai nunggu alamnya marah ya. Ya, jangan jadi penikmat alam. Ya. Hanya menikmati aja ya. Ya, cobalah sedikit-sedikit kita mencoba bertanggung jawab walaupun dengan kemampuan yang sangat minim. Minim ya. Ya, misalnya saya mah cuman bisa mungutin sampah pas lagi hiking, ya pungutin aja sampahnya Pungutin gitu. aja, nggak apa-apa ya. Ya, kalau kadang Auji, kalau kita melakukan hal yang beda, hal kebaikan yang beda dari orang pasti dianggapnya aneh awalnya. Nah itu nanaunan sih betul, gitu ya. Betul. Ngapain sih gitu. Atuh cenah melak mah di balong we cenah. Meh dipanen geus pugu abi melak disusukan teu boga balong abi teh. Panen tambah kiloga bro. Abi teu boga balong maka disusukan we keun panenna sakeun we da. Saha we nu panen mah gitu kan leuwih raos kitu nya. Abi urang nu melak urang nu panen asa enggak ada sensasinya gitu. Aduh. Jadi teman-teman kalau mau beli sandal Sabartut ya, tinggal kalau mau offline ya, mau via direct WA, nggak mau lewat aplikasi bisa. Nanti tinggal kemana tuh? Bisa nanti ada WA atau di Instagram atau di Facebook atau misalnya ke Kang Teten juga bisa tuh, misalnya ke Kang Teten. Jadi nanti ada kodenya, nanti kode video dunia ikan, nanti kita kasih diskon. Nah, tuh buat teman-teman mumpung ada diskon itu enggak selamanya diskon kan ya. Ada jangka waktunya buat teman-teman dari sekarang yang lagi cari-cari, jangan bingung. Pakai aja dari Sabartut dengan harga promo ya, video dunia ikan ya. Karena dari hasil penjualan itu tuh bukan hanya untuk bisnis aja gitu ya, untuk pengembangan lagi kayak support Kang Teten atau mungkin ada Kang Teten yang lain gitu ya. Teten, Titin, Tutun Jadi intinya teman-teman ya, kita tuh harus bijak lah ya. Harus bijak menanggapi apapun itu di alam gitu ya. Betul. Nah, sekarang saya pengen tahu nih closing statement dari Kang Teten ya, buat inspirasi buat teman-teman atau buat sahabat Raventur. Berbuat kebaikan jangan menunggu-nunggu. Mulai saja dari hal kecil karena yang besar itu dimulai dari hal kecil, Uji. Betul. Pengalaman saya, nebar saya 1 kilo. Uang pribadi, tahu sendiri sekarang. Pribadi lah, uang pribadi beberapa bulan. Sekarang ternyata alhamdulillah kita bisa menggugah yang teman-teman yang lain juga untuk berpartisipasi. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, ikhlas terus dari hati, direspon sama alam, sama yang lain juga dengan hatinya lagi gitu. Tuh. Jangan takut lah. Kalau takut kapan kita mulainya? Yeah. Salam lestari. Salam lestari. Sahabat Raventur.